Pernah kebayang ajang kecantikan terbesar di dunia yang biasanya identik dengan glamor, senyum, dan gaun megah justru berubah jadi panggung penuh tanda tanya? Menjelang grand final, Miss Universe 2025 malah diterpa badai isu yang bikin publik bertanya, ada apa di balik layar kompetisi ini? Bukan soal siapa favorit juara, tapi soal skandal yang mengguncang fondasi penjurian. Semua bermula ketika Omar Harfouch, musisi sekaligus juri asal Lebanon, mengumumkan pengunduran dirinya secara terbuka. Bukan sekadar mundur, ia langsung melempar tuduhan serius tentang integritas penilaian. Menurut Omar, ia menemukan keberadaan sebuah kelompok bayangan tim tidak resmi yang disebut punya pengaruh besar menentukan siapa yang masuk 30 besar finalis. Yang bikin ramai, Omar mengklaim beberapa orang dalam kelompok ini punya kedekatan pribadi dengan sejumlah kontestan. Bahkan, ia menyebut ada sosok yang menangani tabulasi nilai dan terhubung dengan kelompok tersebut. Baginya, ini bukan sekadar aneh tapi sudah masuk kategori berpotensi benturan kepentingan. Dalam pernyataannya, Omar menulis, "Saya tidak bersedia menjadi bagian dari drama semacam ini," sambil menarik seluruh musik ciptaannya dari program Miss Universe. Langkah yang jarang dan langsung jadi sorotan dunia. Sebelum benar-benar mundur, Omar mengaku sempat berbicara dengan pemilik Miss Universe, Raul Rocha. Tetapi alih-alih mendapat kejelasan, obrolan itu justru membuatnya semakin yakin ada sesuatu yang tidak beres. Ia mengetahui keberadaan komite tersebut dari media sosial, lalu memutuskan membawa isu itu ke publik demi alasan etis. Tak lama pihak Miss Universe merespons tegas. Mereka membantah adanya manipulasi dan menyebut Omar telah salah memahami fungsi kelompok Beyond the Crown. Menurut penyelenggara, kelompok itu hanya berisi pemimpin komunitas dan sama sekali bukan bagian dari juri maupun tim seleksi. Lewat pernyataan resminya, mereka menegaskan bahwa sistem penjurian tetap mengikuti protokol standar. Tapi ketika suasana mulai mereda, muncul kesaksian seorang kontestan kepada media. Ia mengaku daftar 30 besar sudah ditetapkan sebelum juri resmi bekerja, bahkan sebelum para kontestan tampil di atas panggung. Ia menyebut langkah Omar sebagai tindakan berani membuka sesuatu yang selama ini tidak boleh dibicarakan. Dan dari sinilah tensi publik semakin naik. Sorotan pun bergeser dari panggung utama menjadi apa yang terjadi di belakang layar. Masyarakat mulai menuntut transparansi dan memastikan bahwa Miss Universe tetap adil dan profesional. Masalahnya, skandal ini bukan satu-satunya badai yang menerpa Miss Universe 2025. Beberapa minggu sebelumnya, dunia pageant digegerkan oleh insiden antara Nawat Itzara-Grisil, Direktur Eksekutif Miss Universe Thailand, dengan Miss Meksiko 2025, Fatima Bosch. Dalam acara closing ceremony, Nawat menegur Bosch dengan kata-kata yang dianggap merendahkan. Kontestan dari beberapa negara sampai melakukan aksi walkout sebagai bentuk protes. Nawat akhirnya meminta maaf, namun banyak pihak menganggap reputasi sudah terlanjur tercoreng. Jadi kini menjelang grand final, Miss Universe 2025 menghadapi dua tekanan besar sekaligus, dugaan manipulasi internal dan kontroversi verbal yang menyulut solidaritas para kontestan. Panggung yang seharusnya memamerkan keanggunan, sementara ini dipenuhi pertanyaan, apakah organisasi Miss Universe mampu memulihkan kepercayaan publik? Dan apakah mahkota tahun ini bisa benar-benar dianggap hasil penilaian yang jujur?
Kita lihat bagaimana semuanya terungkap di malam final.